Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, ini rupanya ya, tentang pilkada serentak ini makin seru dan heboh ini ceritanya nih, Pak. Iya. Ya, selain di Jakarta, Sumatera Utara, dan daerah lain ya. Iya. Walaupun yang heboh itu kan Jakarta, Sumatera Utara, sama Jawa Tengah. Ya, Jatim juga nih. Iya. Nah, ada muncul nama Andika Perkasa, Ahok, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah di Jawa Timur, kemudian ada Ibu Risma juga kan di mana Jakarta. Tapi yang menarik ini adalah munculnya nama Kaisang. Memang udah beberapa kali sih disebut ya kan gitu ya. Iya. Nah, akan diplot nih untuk Jawa Tengah. Iya. Pilkada Jawa Tengah. Bagaimana respon Bapak nih? Ya kalau respon saya itu si Kaisang itu jangan dulu lah ikut pilkada. Ya kan? Apa namanya, lebih baik dia itu membesarkan PSI untuk masuk ke Senayan, Ke DPR RI ke maksudnya? DPR, iya ke DPR RI kan. Senayan kan dikenal oleh DPR RI Ya, kan, nantinya gedung mungkin Senayan di itu ya. IKN nantinya Pak ya? Ya, karena PSI kan suaranya masih kecil. Iya. Ya, enggak? Jadi gimana Kaisang masuk, karena Kaisang anaknya presiden ya. Nah, jadi karena anaknya presiden itu popularitasnya memang tinggi sih ya. Ya kan, di mana-mana oh anak presiden, di mana oh anak presiden tuh. Jadi Tapi kalau ada partai yang ingin mengusung dia untuk ikut pilkada, gimana dong Pak? ya lebih baik partai itu janganlah dulu lah, ya kan, mesti pikir panjang lah untuk mengangkat dia atau menunjuk dia untuk ikut pilkada. Nah, itu kan mereka partai-partai itu menunjuk dia ikut pilkada biar suara partainya naik gitu ya kan. Jadi lebih baik dia itu membesarkan partai PSI dulu lah, ya kan. Karena partai tersebut kan mengangkat dia untuk menambah suara dia, suara masyarakat ya. Biar PSI itu bisa masuk di gedung DPR RI Senayan, gedung Nusantara istilahnya itu. Atau nanti di IKN ya, kalau udah pindah ke sana gitu. Ya, kalau atau dipindah ke di KN gitu ya. Jadi kesian lah sama pada Kaisang itu ya, untuk terjun ke politik ataupun ke pemerintahan itu ya. Pilkada maksudnya? Pilkada ya. Pilkada itu janganlah dulu. Ya, kasihan dia tuh, karena jam terbang politik dia masih belum tinggi ya. Ada tapi belum tinggi karena dia anak presiden. Ya, waktu dia bapaknya jadi presiden, dia kan nggak mempelajarin politik, dia kan jualan, dia kan bisnis. Ya kan. Bisnis pisang. Bisnis pisang dengan martabak kalau nggak salah itu. Martabak itu kakaknya. Oh, Pak. kakaknya martabak itu kakaknya. Gibran itu. Ya, itu kan dia bukannya mempelajarin politik. Ya. Mungkin sambil jalan Pak belajar politik kan bisa aja. Juga sih sambil jalan belajar politik itu, setidaknya kan dia mesti banyak waktu untuk baca kan pendapat dari Mister ini, pendapat dari Mister itu. Ya, pengalaman orang-orang yang lama dulu gimana ya kan, gitu. kayak presiden-presiden Amerika gimana tuh cerita dia masa lalu gitu, kayak Presiden Soekarno. Dia mesti baca itu. Ya, kita nggak tahu apa dia baca atau tidak, kita nggak tahu. Jadi kan yang penting itu belajar dulu ya Pak ya. Mesti banyak baca lah tuh. Dan orang-orang dulu kan dia punya pemikiran kan cemerlang sekali. Kenapa Indonesia bisa bersatu kalau bukannya Soekarno? Bukan Soekarno sendiri sih ya, banyak. Tapi sebagai pelopornya Soekarno, bagaimana kita mempersatukan Indonesia ini yang banyak jenis, yang banyak bahasa. Sekarang kan bahasa satu kita tuh, Indonesia, ya kan itu, ya kan. Jadi itulah.